Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kepada kita semua yang telah diberikan Allah kesehatan, diberikan iman yang kuat, diberikan kesehatan zahir batin, kesehatan iman, dilapangkan rezekinya, diampuni atas segala dosa-dosanya. Sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa di majelis ilmu yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, tidak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh setiap manusia melainkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala upaya dan cara kita lakukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah, aktivitas, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut kita lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dari Sang Khalik, karena keutamaan dicintai oleh Allah adalah akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka ia menyeru kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka Jibril pun mencintai si fulan. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit agar ia mencintai si fulan, maka penduduk langit pun juga ingin mencintainya. Kemudian dari penduduk langit diteruskan kepada penduduk bumi, sehingga orang-orang di sekitarnya ikut cinta dan ridho kepadanya. Sahabat-sahabat Fatayat beriman yang dirahmati Allah, lalu apa ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dibukakan pintu amal soleh sebelum kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan jadikan ia beramal soleh. Apa itu beramal soleh? Allah akan bukakan pintu amal kebaikan kepadanya sebelum ia meninggal dunia. Allah akan memberikan kemudahan dalam ibadahnya. Allah akan memberikan kemudahan dalam amal perbuatannya. Dan Allah akan berikan kesempatan kepada seseorang hamba untuk bertaubat kepadanya atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan dalam setiap nafasnya. Sehingga jika Allah menghendaki hamba tersebut meninggal dunia, maka orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya dan kesalahannya selama masa hidupnya. Sungguh sangat beruntung orang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ciri yang kedua orang yang disayang oleh Allah? Yang kedua adalah dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan sanksinya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka Allah akan membiarkan orang tersebut bergelimang dosa sampai Allah membalasnya di hari kiamat nanti. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, meskipun salah satu tanda orang yang dicintai Allah adalah dipercepat sanksinya ketika di dunia, tapi kita tidak dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar sanksi kita dipercepat di dunia. Ada sebuah cerita, waktu itu sahabat Rasulullah sedang sakit parah, badannya sangat kurus kering dan lemas sekali. Kemudian Rasulullah menjenguk sahabatnya yang sakit itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku,
Apakah kamu pernah berdoa atau mohon sesuatu kepada Allah? Ya, saya pernah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, siksa apa yang kelak akan kau berikan kepadaku di akhirat nanti, maka segeralah berikan kepadaku di dunia ini. Mendengar pengakuan dari sahabatnya itu, kemudian Rasulullah menjawab, Subhanallah, mengapa engkau berdoa seperti itu? Nanti kamu tidak akan tahan dengan siksa ketika kau diberikan di dunia. Sebaiknya, seharusnya kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah aku dari siksa api neraka. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, lalu akhirnya Allah menyembuhkan sakit sahabatnya itu. Dari cerita di atas, kita ambil pelajaran bahwa siksa di dunia, siksa di akhirat adalah sangatlah berat. Maka kita tidak dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar siksa di akhirat diberikan di dunia. Sungguh sangatlah berat dan pedih ketika siksa akhirat diberikan di dunia. Sungguh kita tidak akan tahan untuk menghadapinya. Sahabat-sahabat Fatayat beriman yang dirahmati Allah. Lalu apa ciri-ciri yang ketiga tanda dicintai oleh Allah? Yaitu difaqihkan dalam urusan agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah akan faqihkan dalam urusan agamanya. Apa itu yang dimaksudkan difaqihkan? Allah akan memberikan pemahaman kepada seorang hamba dengan pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis. Sebab kefaqihan bersumber dari kebeningan hati dan akidah yang sahih. Sahabat-sahabat Fatayat yang beriman yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah tanda disayangi oleh Allah, yaitu diberikan ujian atau musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini juga bersabda, apabila Allah menginginkan hambanya, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian atau musibah kepada hambanya itu. Perlu diketahui, musibah adalah bukan semata-mata azab dari Allah yang dilimpahkan kepada hambanya. Akan tetapi, musibah adalah sebagai bentuk ujian yang diberikan Allah kepada hambanya untuk mengukur sampai di mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap ujian yang dihadapi oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, ma aswaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang dilimpahkan kepada seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa beriman kepadanya, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dari surah At-Taghabun ini sudah dijelaskan bahwa musibah itu datangnya semata-mata hanya dari Allah. Dan apabila kita berserah diri atau bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hati seseorang yang telah diberi ujian agar mendapatkan kebaikan dari ujian yang dihadapi tersebut. Seperti contoh, apabila kita diuji dengan pangkat atau jabatan, maka hendaklah kita bersifat rendah diri dan tawadhu agar kita terhindar dari sifat kesombongan. Apabila kita diuji dengan kekayaan atau harta, maka hendaklah kita memperbanyak amal sedekah, amal jariah, dan membantu kepada orang-orang yang telah kesusahan. Dan apabila kita diuji dengan umur panjang,
Maka perbanyaklah untuk berbuat amal kebaikan, memperbaiki amal sikap dan perbuatan kita, memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah, agar Allah memberikan, agar Allah menjadikan kita menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah. Dan apabila kita diuji sakit, maka berbanyaklah istighfar, muhasabah, introspeksi diri, apa yang kemarin-kemarin kita lakukan sehingga Allah memberikan ujian, teguran seperti ini. Dan ketika diuji sakit, perbanyaklah membaca doa Nabi Ayub, Rabbi inni massaniya dhurri wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah telah menimpakan penyakit, dan sesungguhnya Allah Maha Penyayang dari segala Maha Penyayang. Itulah tanda-tanda seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, apa tandanya? Yaitu diberikan kesabaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sudah diketahui bahwa kesabaran ibarat badan dengan kepala, yang artinya keduanya saling melengkapi. Dan untuk melaksanakan semua kewajiban Allah dan menjauhi semua larangannya, dibutuhkan iman dan kesabaran yang sangat tinggi. Karena iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah diam untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi tanda-tanda seseorang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa, semoga kita dijadikan salah satu dari hamba-hamba Allah yang dicintainya. Demikian tadi tanda-tanda orang yang telah dicintai oleh Allah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.